kami dari tim Katalog Page akan menjelaskan serba-serbi tentang Katalog Page. Yang pertama, mulai. Yang kenalan pertama, dulu dong. Kenalan dulu dong. Kita oh iya kenalan. Kenalan dulu dong. Nama aku Puspa, NRP 117. Namaku Agung, NRP 44. Aku Arif, NRP 129. Dan aku Kemal, NRP 153. Dan nanti juga ada teman-teman yang lainnya Ya. yang akan menjelaskan tentang Katalog Page. Oke, kita mulai dulu ya. Pembahasan Katalog Page dimulai dari micro interaction. Micro interaction sendiri adalah tanggapan visual yang dilihat oleh pengguna saat mereka melakukan tindakan tertentu pada suatu produk. Misalnya ada contoh tombol like atau tombol hati yang ada di Instagram. Saat Anda mengklik tombol tersebut, produk akan memberi Anda umpan balik untuk tindakan yang Anda berikan sebelumnya. Di sini di Instagram maksudnya timbal balik tersebut adalah sebuah animasi yang membuat tombol hati tersebut menjadi berwarna merah. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa tindakan tadi yang like itu adalah tindakan kecil, namun micro interaction sendiri memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap pengguna, dan sebenarnya masih banyak lagi contohnya. Jadi kalau kita main di gitu ada efek-efeknya termasuk microinteraction Ya, betul banget. Oh iya. Baru tahu. Jadi lebih aktif gitu ya, lebih Betul. terasa, lebih nyata gitu Ya, ya. jadi ada interaction, feedbacknya ada ya. experience juga dari pengguna. Oke. Itu. Terima kasih Puspa. Iya. Setelah Puspa jelaskan mengenai macro interaction, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu katalog page. Sebelum mengenal katalog page sendiri, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu katalog sendiri. Katalog merupakan sebuah list atau daftar yang berisi produk atau jasa yang dijual untuk memberikan informasi mengenai harga dan promo pada masa tertentu. Contohnya mengenai katalog ini, contoh katalog dulu manual yang secara manual banyak dijumpai di beberapa supermarket maupun minimarket. Dan selanjutnya mengenai katalog page. Katalog page sendiri atau katalog merupakan sebuah sistem informasi yang dari katalog yang berisi mengenai daftar produk atau jasa berupa jenis, merek, spesifikasi dan lain-lain yang dapat diakses secara digital. Jadi mudah dilihat oleh pengguna-pengguna lainnya. Dan e-katalog sendiri tidak memiliki tanggal kadaluarsa karena bisa direvisi atau diubah kapan saja maupun diupdate, sehingga tidak perlu terus-menerus untuk mencetak ulang seperti katalog manual. Gitu tadi. Seperti ya. itu. Kalau penjelasannya kayak gitu, kayaknya nih banyak manfaatnya di katalog page nih. Boleh kali ya kita tahu ya. Sebelum manfaat mungkin kita harus tahu bagian-bagian ini. Oh iya sih ya. Oh, Makanya iya. kita lebih kebaik lagi kan. Iya, benar-benar. Jadi kan tadi udah dijelasin tuh sama si Arif kalau katalog page itu seperti apa. Nah sebenarnya fungsi utama dari katalog page ini untuk memudahkan pengguna ketika dia mencari sebuah produk itu katalog page ini berperan sangat penting ya. Dia itu membuat pengguna semakin mudah dalam menemukan sebuah produk dan semakin menemukan produknya dalam waktu yang cepat kayak gitu. Apa aja sih bagian-bagian dari katalog page? Nah, jadi yang pertama itu yang sangat penting ada filter produk. Nah, jadi katalog page kan biasanya isinya produk-produknya banyak tuh. Jadi filter produk ini sangat penting ketika pengguna ingin mencari sebuah produk yang spesifik sesuai dengan preferensinya. Misalnya ketika kita cari baju, kita mungkin bisa memfilternya dengan baju warna merah atau ukuran XL kayak gitu. Terus selanjutnya ada gambar produk. Nah, ini juga tidak kalah penting, soalnya gambar produk ini berfungsi untuk agar pengguna itu bisa membayangkan produknya itu nantinya akan produknya seperti apa. Nah, sebaiknya itu gambar produk ini tidak hanya dari satu sisi, jadi bisa dilihat oleh pengguna dari banyak sisi dan bisa di zoom juga sebaiknya. Terus gambar produk ini sebaiknya ditampilkan dalam representasi yang nyata. Misalnya kalau tadi contohnya baju, gambar produknya sebaiknya baju yang udah dipakai oleh orang atau oleh Lebih jelas modelnya. gitu ya. Jadi ada modelnya kayak gitu. Selanjutnya nama produk tentu ya, nama produknya. Pasti. Terus kategori, misalnya baju bisa kategorinya kaos atau baju kemeja kayak gitu. Terus harga produk ini juga sangat penting ya. Terus selanjutnya ada label ini sebenarnya sifatnya opsional. Misalnya ketika ada label diskon, maka di dalam produk tersebut harus ditampilkan ada label diskon kayak gitu. Selanjutnya ada yang terakhir nih urgency element. Nah ini maksudnya urgency element itu apa? Contohnya aja seperti misalnya si produk udah dalam keadaan low stock
Nah itu harus ditampilkan kepada pengguna ketika produk tersebut misalnya stoknya tinggal 5, itu harus ditampilkan kepada pengguna agar pengguna itu tahu kalau produknya itu akan segera habis. Informasi. Ya betul. Udah sih, mungkin selanjutnya bisa dijelasin nih manfaat-manfaat dari katalog page. Tapi memang kalau dilihat dari katalog page itu sangat-sangat interaktif banget ya buat Iya. online. Karena kan namanya belanja online, kita harus kebayang juga ya produknya apa ya. Nah, makanya sih sebenarnya kalau bicara tentang manfaat dari katalog page yang ada di suatu online shop atau e-commerce itu, nah kita bisa lihat dari dua sisi nih. Ada yang dari sisi konsumennya, ada yang dari sisi yang pemilik atau perusahaan gitu istilahnya. Yang pertama pastinya kalau dari sisi konsumen itu tuh mudah buat yang berbagai pihak gitu kan, karena adanya hal tersebut tuh cukup membantu konsumen buat menghemat waktu ketika dia mau menentukan buat beli barang atau nggak beli barang, karena katalog page itu jadi salah satu apa ya, dia bisa melihat ternyata barangnya sesuai spesifikasi atau tidak, sesuai gininya atau tidak, kayak Tanpa gitu. harus bertanya ya. Betul, tinggal lihat dari katalog page-nya itu. Dan yang pastinya cukup membuat tenang karena ini pasti akan update gitu. Betul. Karena secara online kan, jadi kayak barang-barang misalnya habis atau apa itu pasti akan terupdate sehingga si konsumen pun tahu bahwa itu produknya masih tersedia atau tidak. Sama yang pasti yang paling penting adalah akhirnya dengan adanya katalog page ini cukup membantu si user atau pelanggan ini dalam berbelanja online. Pastinya experience-nya lebih kerasa yakin kan, karena barangnya jelas dan ada gitu. Nah nggak hanya itu, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi perusahaan itu juga sangat besar sekali. Mungkin aku akan menjelaskan beberapanya aja. Yang pertama pastinya dia bisa menjangkau lebih banyak pasar dengan model mungkin yang tidak terlalu lebih besar ketika harus print katalog banyak dan sebagainya, karena semuanya sudah ada di online, sehingga adanya seperti itu juga bisa menjangkau lebih banyak konsumen secara cepat juga, Bisa diakses di mana aja ya. betul, bisa diakses mana aja, sama yang pasti lebih go green karena udah hemat pakai kertas. betul, udah hemat kertas. Sekarang kan biasanya kita mau melihat kan katalog selalu ada bentuk kertas dan banyak kan, Jadi fotokopi gitu. betul, berfotokopi dibagi jalan dan sebagainya. Tapi dengan adanya sifat online ini selalu go green dan bisa menjadi nilai tambah juga, sama jadi ruang promosi buat. Kesian, Menarik sekali ya banyak katalog banget page. manfaatnya. Ada lagi pembahasan tentang katalog page, kita bahas di selanjutnya ya. Ya. Kayaknya kita bakal ketemu teman-teman kita yang habis ini nih. Ya. Terima kasih. Dadah. Halo. Nah, di sini kita akan melanjutkan dari penjelasan mengenai katalog page. Nah, penjelasan kita kenalan dulu ya. Iya, Saya kenalan dulu ya. Kenalkan, namaku Nidia Avisha Putri, biasa dipanggil Nidia, NRP 033. Dan saya Vita Aprilia, bisa dipanggil Vita, NRP 002. Ya. Nah, di sini kami bagian untuk menjelaskan atau mereview dari video pembelajaran di udemy.com yang disampaikan oleh Greta Kalite, gimana tuh bacanya ya, mengenai unique and specific ways to increase your e-commerce engagement. Nah, karena kita fokusan topiknya ke katalog page, kita langsung aja ke katalog page ya. Jadi di sini tuh ada 6 pembelajaran, tapi kita yang paling utama adalah kita mereview dari 4 pembelajaran utama, yaitu yang pertama adalah tentang intronya, micro UX goals in katalog page. Jadi Tujuannya. gimana nih review kamu Mhm. tentang apa sih tujuan dari katalog page itu di Micro UX ya, micro UX. itu? Nah, kalau di videonya sih tujuannya itu untuk melakukan pengambilan keputusan cepat dengan adanya nantinya dijelaskan adalah label urgency. Nah, label urgent itu apa nanti dijelaskan. Yang kedua adalah dapat meningkatkan wishlist dan kuantitas barang belanjaan dari pengunjung. Jadi diharapkan adanya ini tuh dapat mempengaruhi pengunjung untuk lebih tertarik Kepada produk-produk yang ada di katalog page itu. benar sekali. Ya sih gitu. Terus next lagi ya. Tadi kan bahas tentang urgency label, disinggung kan. Urgency label itu apa? Urgency label itu adalah label-label yang dipasangkan pada website yang fungsinya adalah untuk mempengaruhi sisi psikologis dari pengunjung. Ya, pengunjung. User yang mau ke e-commerce kita. Betul. Nah, untuk menjelaskan lebih penjelasan detail nanti kita rekam layar aja ya untuk tahu Biar lebih tahu Iya. contohnya gimana sih di katalog benar. page itu, di katalog tentang page tentang mas urgency label sendiri itu. urgency label dan yang lain-lain.
Jadi selain urgency label itu nanti ada dijelaskan ada namanya price triangle. Terus ada micro UX UX for e-commerce unregistered user. Jadi Nah, itu. bagaimana sih buat yang user yang belum terdaftar Mm-mm. di e-commerce tersebut gitu. Nah, nanti lebih jelasnya kita rekam layar, oke? Nah, next slide. Dadah. Nah, biasanya di katalog page itu ada kayak daftar barang yang nanti yang ditulis kayak misalkan potongan diskon seperti kayak gini, dan ada kayak label-label ini only to remaining gitu, seakan-akan mempengaruhi psikologi dari pengguna itu kalau barang itu tuh limited dan kesempatan terakhir kita untuk mendapatkannya gitu. Jadi kayak kita harus buru-buru beli gitu. Nah, soalnya kadang seorang pengunjung itu kita sendiri ya, biasanya kalau lihat-lihat tanpa ada yang pengen dibeli gitu kan, cuma lihat-lihat gitu, pasti mikirnya pengen nyari yang apa sih, barang-barang yang trending, barang-barang yang bagus, yang diskon gitu-gitu kan, mana yang best seller gitu. Karena memang secara umum biasanya pembeli itu tidak tahu secara konkret apa yang ingin dibeli gitu, sehingga adanya micro UX ini kita diharuskan untuk bisa kayak memberikan penawaran pada mereka. Oh ini lo bagus, oh ini lo bagus. Nah, dengan mengetahui teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama adalah good recognition is necessary. Nah, yang pertama itu icon green ini. Nah, kelihatan simpel, cuma icon green aja, tetapi ini memberikan kayak pengaruh psikologi tersendiri pada pengunjung. Nah, icon green confirmation ini sebagai tanda kayak konfirmasi, feedback, atau tugas itu selesai gitu loh. Nah, selanjutnya adalah jangan terlalu banyak menggunakan micrographic. Nah, kayak gini nih, terlalu banyak label-label yang dipasangkan, hampir semua produk gitu. Nah, itu akan membuat pengguna tidak tahu mana yang harus dipilih, karena semua terlihat sama saja gitu, nggak ada yang dispesialkan. Nah, jadi pilihlah pada produk-produk yang memang direkomendasikan saja. Nah, selanjutnya adalah menjadi UX atau micro UX, kita harus jujur. Itu penting. Misal nih, ada beberapa produk yang diberikan penawaran, ada yang 79%, ada yang 56%, ada yang 13%, dan ada yang special offer. Nah, untuk sebagai kita nih, sebagai pengunjung misalkan, kita kan pasti milihnya yang special offer gitu. Nah, kalau misalkan nggak jujur, pas dibuka ya, special offernya ternyata penawarannya cuma 7%, kan nggak sebanding sama yang tadi itu ada 75%, ada yang 56%, ada yang 13%. Lebih gede yang sebelumnya, tapi ini special offer gitu. Nah, ini akan membuat si pengunjung itu merasa kecewa, dan nilai dari kejujuran kita, nilai dari kuantitas kita itu akan menurun gitu, kualitas kita. Nah, jadi kita harus jujur terhadap ini. Kalau special offer berarti harusnya 90% atau berapa gitu kan, lebih tinggi dari yang lain. Kita langsung ke kita juga harus mempertimbangkan label-label yang biasanya di samping gitu kan, yang kita tawarkan mengenai free ongkir atau apa, itu usahakan memberikan keterangan-keterangan yang jelas yang bisa memandu pengunjung atau calon pembeli untuk tertarik terhadap penawaran yang kita tawarkan gitu. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai harga atau price triangles. Nah, ini ada 3 price triangles yang harus ada di katalog tiap produk, yaitu harga lama old price dari suatu produk, current price harga sekarang yang dipotong, sama keuntungannya apa gitu.
Nah, contohnya adalah yang pada nomor 2 ini. Ini ada pertuliskan barang ini itu berdiskon 81%, yang harga awalnya itu 118 Rm menjadi dipotong menjadi 22,75%. Nah, benefit yang didapatkan itu yaitu terpotong 96 euro. Manfaat dari ini itu biar mempengaruhi dari psikologi pengunjung untuk lebih clear gitu, karena setiap orang pasti pengen yang sesuatu keterangan yang jelas, yang oh iya ya, oh ini dipotongnya segini, hasilnya segini, aku mendapatkan benefit segini. Itu lebih meyakinkan pengunjung untuk dapat membeli produk tersebut. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh lainnya juga. Nah, ada off price-nya, bisa dicoret kayak gini. Terus new price-nya ini. Terus set-nya adalah 7,75. Atau diskon-diskonnya itu bisa menjadi sebuah label di sini. Nah, ini adalah beberapa kategori yang tadi sih. Jadi untuk selanjutnya kita akan mengulas sedikit mengenai micro UX for e-commerce unregistered, yaitu bagi pelanggan yang belum terdaftar. Jadi dalam sebuah katalog e-commerce seperti ini, itu ketika pengguna memilih apa yang dicari atau memilih barang yang diinginkan, itu sebaiknya itu kita bisa memberikan sebuah konfirmasi, wah, you great test, wah Anda milih barang yang sangat tepat, pilihannya sangat bagus. Nah, ini tuh dapat memiliki rasa seperti layaknya manusia yang berbicara sama manusia. Padahal ini di sistem, sehingga terdapat interaksi yang menyenangkan, seolah-olah berbicara dengan manusia. Jadi toko tersebut itu layaknya sebuah relationship gitu, yang dapat memberikan rekomendasi terbaik pada user sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memberi respon welcome to user gitu. Terus jika terdapat user yang tidak terdaftar pada platform e-commerce tersebut, memerlukan pendaftaran untuk memilih item dalam daftar belanjaan mereka. Itu kita bisa merayu pengguna untuk mendaftarkan akun mereka, tetapi kita bisa memberikan notifikasi seperti, wah, tetap simpan barang kamu ya, tetap simpan, keep your bags or anything else. Jadi untuk ketika mereka mengecek wishlist belanjaan mereka, kita bisa memberikan notifikasi kembali untuk meminta detail email agar mereka bisa memiliki akun dan menjadi member pada platform e-commerce tersebut. Jadi kayak, oh sebentar ya, kita perlu membutuhkan email nih buat kamu agar kamu bisa mendapatkan barang apa yang kamu inginkan gitu. Jadi user akan memberikan email untuk bisa membayar atau men-check out barang belanjaan mereka gitu. Nah, notifikasi atau pop-up itu ketika pelanggan mengeklik wishlist mereka, itu bisa menjadi seperti kayak warning gitu agar mereka bisa tetap melanjutkan finishing untuk check out dan pembayaran mereka biar bisa mendapatkan barang belanjaan.
Nah, ketika user sudah siap dalam melanjutkan pesanan mereka ke tahap pembayaran, mereka akan mengisi data lebih lengkap lagi supaya mereka bisa mendapatkan barang belanjaan mereka gitu. Jadi di tahap delivery ini mereka juga akan tahu berapa total harga dari jumlah barang mereka yang telah mereka check out itu atau yang mereka pilih. Hai, nama aku Fira Negara, NRP 120, dan di video ini aku akan menjelaskan bagaimana sih katalog page yang bagus. Nah, aku memiliki beberapa contoh, ada 3. Yang pertama adalah Sociola, yaitu situs kosmetik di Indonesia. Terus habis itu ada Sensasia Botanicals, yaitu produk perawatan tubuh dan wajah yang berasal dari Bali. Dan yang terakhir adalah toko Menir Madame, yaitu toko kacamata. Nah, yang pertama aku akan menjelaskan kenapa sih Sociola itu adalah website yang memiliki katalog page yang bagus. Pertama, katalog page itu harus mewadahi kebutuhan customer ya, karena customer itu pada saat mau membuka website itu kan nggak tahu nih harus ngapain. Nah, suatu katalog page itu harus bisa lead customer untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Misalnya, sebelum kita login di Sociola, kita harus membuat akunnya yang namanya so.co. Nah, di so.co ini kita harus memasukkan tipe-tipe kulit kita. Nah, sebuah perawatan kulit kan tergantung kan sama jenis-jenis kulitnya. Nah, kenapa sih Sociola ini bagus? Karena dengan kita memasukkan jenis-jenis kulit kita, tipe-tipe kulit kita itu ingin kulit kita seperti apa, mereka menampilkan produk-produk yang recommended yang sesuai dengan jenis kulit kita. Nah, di Sociola juga bisa belanja sesuai kategorinya. Yang pertama adalah make up, skincare, hair care, dan lain-lain. Dan di sini sudah sangat tersegmentasi, kita mau melihat produk yang di section apa, dan ini sangat membantu customer dan memudahkan customer menemukan produk yang diinginkan. Nah, dan juga Sociola itu tidak semua produk ada sale-nya gitu yang membuat kita pusing, waduh mau beli yang mana. Nah, dia memiliki promo eksklusif tersendiri yang bisa ditemukan dalam waktu beberapa jam saja, dan itu membuat customer ini pengen ngecek lagi nih di sosial lagi ada produk apa nih yang lagi diskon. Dan itu adalah trik Sociola yang sangat bagus untuk lead customer untuk membeli terus produk di Sociola. Lalu yang kedua adalah Sensasia Botanicals. Nah, ini adalah produk produk alami yang berasal dari Bali. Nah, di Sensasia ini memiliki deskripsi produk yang cukup jelas. Kenapa? Dan juga sama sih seperti Sociola, dia tersegmentasi mau beli yang apa. Misal kita klik ini ya, body face aja ya, face moisturizer. Nah, di Sensasia ini sudah sangat mudah, bisa dilihat kandungannya apa, terus directionnya, bagaimana cara menggunakannya, lalu cocok di tipe kulit apa.
dan sangat jelas deskripsi produk dan gambarnya. Lalu pembeliannya juga bisa langsung klik di sana dan pembayarannya pun juga mudah. Nah, lalu yang terakhir aku akan membahas toko Menir Madami. Di toko Menir Madami ini websitenya cukup simple ya. Pertama kita bisa melihat produk-produk apa saja yang bisa kita temukan, dan website ini mensegmentasikan frame sunglasses dengan page yang berbeda, dan itu memudahkan kita untuk memilih produk yang kita inginkan, dan juga tertera cara belanjanya. Nah, ada kayak guide lainnya, itu sangat memudahkan. Lalu katalog page-nya, sebentar. Nah, katalog page-nya juga cukup bagus, bisa dilihat harganya, lalu modelnya, warnanya juga, dan produk diambil dari foto produk diambil dengan baik sehingga customer bisa melihat dengan baik. Oke, itu adalah website yang memiliki katalog page yang baik. Dan bagaimana sih katalog page yang kurang bagus dan perlu perbaikan? Simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Nadifa Dina Putri, NRP 118. Di sini, setelah teman-teman menjelaskan tentang definisi katalog page, tujuannya apa, manfaat yang didapat, dan di sini saya akan menjelaskan tentang contoh katalog page yang buruk, di mana katalog page yang tidak sesuai dengan kriteria yang sudah teman-teman jelaskan di awal. Di sini ada contoh katalog page dari website e-commerce. Namanya Lumber Liquidators. Di sini seperti yang kita lihat bahwa e-commerce ini tuh tanpa awalnya katalognya dia itu sebenarnya nggak jelek-jelek amat, tapi cuman penempatannya yang kurang baik, yang sesuai. Jadi kalau misalnya kita bisa ngelihat di sini, kayak dia tuh penggunaan font dan ukuran-ukuran yang digunakan itu terlalu besar. Dan ini udah jelas banget kayak penggunaan warnanya. Itu tuh kontras kayak nggak bisa kita, nggak enak dilihat secara mata gitu kan. Tadi itu nggak enak. Nah ini tuh ada penjelasannya gini. But the weight and contrast of the typography juxtaposed to the background colors and image. Jadi kayak weight, font-font yang digunakan sama tipografi yang digunakan itu nggak sesuai, bertolak belakang sama warna backgroundnya, dan gambaran yang digunakan itu sangat minim gitu loh. Bahkan dia tuh menggunakan kayak gini, gambaran di sini itu sebenarnya kurang apa ya, kurang enak dilihat gitu loh. Kan kalau user pengen masuk ke website e-commerce kita, sebenarnya kita tuh kayak tunjukin produk apa yang ingin kita jual sebaiknya. Kayak gini tuh cuma jelasin secara umum gitu loh, cuma secara harga, dan ini tuh terlalu, penggunaan fontnya juga terlalu besar. Nah nih, makes everything difficult to read. Ini juga margin dari tiap konten itu terlalu kecil, setiap section terlalu kecil, dan limiting negative space. Sedikitnya ruang buat desain yang sebenarnya emang kita jual ke calon pelanggan kita itu malah dia kurang ini. There is a grid system in place. Dia itu, nah penggunaan warnanya, patternnya, dan sangat limitnya
ruang, dia tuh membuat website e-commerce ini tuh nggak konsisten itu loh antar satu sama lainnya. Pokoknya ini sebenarnya nggak jelek-jelek amat, cuman penataannya kurang. Di sini saya juga ada contoh lain yang lebih jelek lagi. Nah, ini ada namanya website arngrand.net. Kayak kita ngelihat secara mata kita sendiri itu udah ini tuh website yang jelek gitu loh. Ya dia menjual produk, tapi menjual apa gitu? Apa yang mau dijual dari website ini gitu? Dia tuh menempatkan terlalu banyak katalog, terlalu banyak produk di halaman awal ini. Dan harusnya kalau web katalog yang bagus itu kayak dibagi per kategori-kategori gitu kan, kategori produk termasuk misalnya alat rumah tangga itu ada apa aja, dapur ada apa aja. Nah, kalau kayak gini itu emang secara visually gitu. Ya udah jelek gitu loh. Kita bisa ngeliat dari penempatannya, konten-konten yang penempatan konten yang nggak beraturan gitu. Dan ini tuh apa gitu. Tiap eh, tiap section nggak pokoknya nih jelek banget gitu ya. Kita udah bisa tahu kalau ini tuh emang bad catalog page. Dan penggunaan warnanya ini kayak gini tuh apa gitu. Penggunaan warnanya, peletakan penulisannya tuh juga harusnya kalau misalnya emang dia bener-bener website e-commerce yang menjual, dia itu nggak kayak gini gitu. Siapa mau coba orang yang pengen ngelihat web kayak gini gitu, bener nggak ada kan, kayak ini tuh apa gitu. Nah kayak roboter apa ini elektronnya, ini ada kolom searchnya, maksudnya kenapa di bawah gitu. Oh ini ada ya, kena ini kak, ini ini jelek banget ya, nggak bener-bener tidak sesuai dengan contoh yang sudah teman-teman jelaskan di awal tadi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.